Kehidupan pribadi merupakan inspirasi yang tak terbatas. Begitu dekat, dialami sendiri, dan bahkan perasaan yang menyertai setiap kejadiannya pun meresap di dalam hati. Sehingga menuliskan kisah pribadi selalu menjadi pilihan yang menarik. Apalagi nih kalau kita merasa bahwa hidup kita itu sudah lebih drama daripada drama. Sehingga rasanya sayang sekali kalau kita tidak membagikannya ke dalam bentuk tulisan. Namun tentu saja ada banyak alasan ya untuk seseorang penulis menuliskan kisah nyatanya. Bisa jadi dia ingin membagikan pelajaran hidup yang sudah dipetiknya. Atau juga untuk sarana self-healing dan lain-lainnya tentunya. Namun, menuliskan kisah nyata itu cukup tricky. Apalagi nih untuk para penulis yang tidak ingin ketahuan bahwa novel atau mungkin cerpen yang ditulisnya itu berdasarkan kisah pribadi. Sehingga penulis tersebut harus menyamarkan berbagai hal agar tidak ketahuan. Nah, karena tricky tadi, bisa saja seorang penulis melakukan berbagai kesalahan. Apa saja kesalahan yang bisa diperbuat dan bagaimana menghindarinya? Kita bahas dalam video ini. Sampurasun. Terima kasih sudah hadir di Semesta Eva. Mari kita menjelajah beragam tema. Topik kita kali ini mengenai 3 kesalahan yang biasa dilakukan oleh penulis yang menuliskan kisah pribadinya. Kesalahan yang pertama, menuliskan adegan per adegan sesuai dengan runutan kejadian yang asli. Pertama-tama saya pengen tanya nih, berapa tahun hidupmu? Mungkin sudah 17 tahun? Atau 25? Atau mungkin sudah lebih dari 30 tahunan ya. Tentu saja selama itu sudah banyak sekali kejadian yang kamu alami dan banyak sekali kenangan-kenangan yang berkesan. Namun bukan berarti kamu menuliskan semuanya secara runut dan detail sesuai dengan kejadian aslinya. Tapi pilih saja kejadian-kejadian yang penting. Lalu bagaimana mengetahui satu kejadian itu penting atau tidak? Kata kuncinya adalah kejadian yang mengubah hidupmu. Saya berikan satu contoh sederhana. Misalnya kehidupan seseorang yang dimulai dari bangun pagi, kemudian mandi, sarapan, berangkat ke sekolah, di perjalanan bertemu dengan seorang tukang sayur, kemudian menaiki bis, lalu di perjalanan terkena macet. Nah, sesudah itu berlari-lari menuju gerbang sekolah, tapi sayangnya sudah ditutup sehingga harus berhadapan dengan guru BP. Dan setelah itu, setelah percakapan yang intens dengan guru BP, barulah bisa masuk ke dalam kelas dengan terlambat. Nah, runutan kejadian bangun pagi, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi itu tidak perlu kamu tuliskan runutannya secara detail. Tapi pilih saja kejadian mana yang menarik dan juga penting yang sangat berpengaruh pada plot dan cerita juga penokohan karakternya ya. Misalnya bisa saja kamu tuliskan semuanya itu dari tadi ya, bangun pagi, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Itu kamu tuliskan berulang-ulang, bahkan itu boleh sekali dengan alasan memang kejadian itu
memperlihatkan watak dari karakternya. Jadi misalnya dari bangun tidur sampai di kelas itu hanya membutuhkan waktu 5 menit misalnya. Ini contoh saja ya. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang untuk memperlihatkan betapa disiplinnya karakter itu. Hingga satu waktu dia mengalami satu kejadian yang mengubah hidupnya, sehingga waktu yang biasanya berjalan seperti itu buyar. Nah, itu sudah punya alasan yang sangat jelas mengapa sangat runut kejadiannya dituliskan. Tapi seandainya memang tidak ada alasan yang jelas, pilih saja kejadian yang menarik dan penting. Nah, mungkin timbul satu pertanyaan, seandainya tidak dituliskan dengan runut dan detail, apakah tidak membuat ceritanya menjadi bolong? Nah, setelah kamu menuliskan naskahmu, kisah pribadimu, kamu baca lagi. Apakah kamu membuang satu kejadian yang membuat ceritanya menjadi bolong atau menimbulkan plot hole? Artinya kejadian yang kamu buang itu merupakan kejadian penting. Jadi kita memang harus sangat mengetahui bahwa ini kejadian penting, ini kejadian menarik, ini kejadian yang sangat berpengaruh pada cerita atau tidak. Nah, jangan sampai memilih kejadian yang penting untuk dibuang, tapi kejadian yang tidak penting hanya karena memang begitulah runutan kejadiannya, ingin menuliskan apa adanya sesuai dengan aslinya, itu dimasukkan. Jadi memang kita harus memilah-milah. Kesalahan yang kedua, memasukkan banyak sekali tokoh ke dalam cerita. Dalam kehidupan asli kita, tentu saja banyak sekali orang yang datang dan pergi dalam kehidupan. Mungkin jumlahnya bisa mencapai ribuan atau jutaan. Namun, bukan berarti orang-orang tersebut harus kita masukkan ke dalam cerita, harus kita jadikan tokoh di dalam cerita. Bukan karena seseorang itu ada dalam satu kejadian penting dalam hidup kita, kita memasukkannya sebagai tokoh. Nah, pilihlah tokoh-tokoh atau orang-orang yang memang andil besar di dalam hidupmu. Ketika kamu bisa memunculkan banyak tokoh di dalam tulisanmu dan semua karakternya hidup, itu sangat bagus ya, membuat novelmu atau cerpenmu itu menjadi kaya. Tapi seandainya ketika kamu memunculkan banyak tokoh, itu membuat kamu pusing sendiri, keteteran, dan juga membuat pembaca semakin pusing membacanya, ada baiknya tidak kamu lakukan. Kamu bisa mensiasati beberapa orang itu dimunculkan dalam satu tokoh saja. Jadi, munculkan tokoh dengan tujuan yang jelas. Jangan hanya tokoh itu hadir tapi tidak memberi kontribusi apapun pada jalinan cerita. Jangan sampai ketika tokoh itu dihilangkan ternyata ceritanya baik-baik saja. Namun sekali lagi harus dipikirkan baik-baik tokoh mana yang memang harus dimunculkan, orang mana saja di dalam kehidupan kamu yang harus dimasukkan menjadi tokoh. Nah, kamu akan tahu orang mana saja yang wajib dijadikan tokoh ketika kamu membaca naskahmu atau mungkin juga kerangka ceritanya. Ketika orang itu tidak kamu munculkan, itu akan membuat ceritanya bolong, akan menimbulkan plot hole, akan membuat logika ceritanya tidak sampai. Ya, sekalipun orang itu adalah orang yang sangat menyebalkan di dalam hidup kamu, tapi kalau memang tokoh itu sangat penting, ya mau tidak mau
kamu harus memasukkannya ke dalam naskah kamu. Katanya sih, kalau seseorang membuat penulis sakit hati, tokoh itu akan dibikin menderita. Apakah itu sebuah ide untuk balas dendam di dalam naskahmu? Kesalahan yang ketiga, tidak mendramatisir cerita. Kamu sudah menganggap kisah hidupmu itu super hyper dramatis, tapi itu kan perspektifmu saja ya. Jangan-jangan ketika dituliskan dan orang lain membacanya, pembaca menganggap biasa-biasa aja tuh, bahkan kisah saya sebagai pembaca lebih dramatis. Nah, bisa saja kan terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebagai penulis kisah pribadi, kamu tetap harus mendramatisasi cerita. Kalau memang kisah hidupmu memang sudah tadi ya hyper dramatis, kamu tinggal mengolah kedramatisan itu dalam bentuk kata-kata, dalam diksi-diksi, dan lainnya. Namun, seandainya ternyata tidak sedramatis itu, kamu wajib mendramatisasinya. Agar ketika pembaca membaca naskah tentang dirimu, semua perasaan, semua kejadian, semua emosi seperti haru, sedih, senang, bangga, bahagia, itu semuanya sampai ke hati pembaca. Lalu bagaimana agar dramatisasi itu tidak terasa lebay? Nah, caranya adalah dramatisasi yang kamu lakukan itu harus tetap berpegang pada logika. Jadi tidak mengada-ngada, tidak terlalu banyak kebetulan-kebetulan. Nah, jadi tidak keluar dari esensi dan substansi cerita. Jadi bukan berarti memang terlalu hiperbola sehingga pembaca malah merasa bahwa itu lebay banget ya, kayaknya nggak mungkin. Nah, hal-hal yang tidak masuk akal itu hindari dalam melakukan dramatisasi. Jadi jelas ya, untuk melakukan dramatisasi, kamu tetap harus berpegang pada logika cerita. Masuk akal atau tidak, menguatkan cerita atau tidak, membuat cerita menarik atau justru menjadikannya lebay. Nah, itu hal-hal yang harus kamu pikirkan sebelum kamu mendramatisir satu cerita. Nah, itu tadi 3 kesalahan yang mungkin dilakukan oleh penulis yang menuliskan kisah pribadinya. Semoga bermanfaat ya, dan selamat menuliskan kisah pribadi.